Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita buka halaman yang akan kita pelajari. Oke, pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada beberapa ayat mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu diantaranya ada Surat Al-Baqarah ayat 164 dan Surat Yunus ayat 101. Baiklah, untuk itu kita membaca terlebih dahulu Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayo dibuka semuanya bukunya atau Al-Qur'annya dibuka-buka. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengsaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kemudian ada makna mufradat yang ada pada surat ini. Yang pertama, kata as-samawat diartikan sebagai aneka benda angkasa. Jadi as-samawat diartikan sebagai aneka benda di angkasa seperti planet-planet, bintang, matahari, dan sebagainya yang ada di angkasa. Adapun bilangan 7 yang dihubungkan dengan sama'a hanya merupakan angka simbolik yang berarti banyak. Jadi as-sama itu di sama'a berarti simbolik banyak. Kemudian kata lail bisa diartikan sebagai malam hari. Secara etimologis kata lail berasal dari ala yang pada mulanya berarti gelap atau hitam. Jadi kata lail berarti malam. Kemudian kata an-nahar menurut asalnya berarti mengalir, yakni waktu tersebarnya cahaya siang yang amat terang. Jadi an-nahar bisa diartikan pada waktu siang. Dalam beberapa terjemahan kata tersebut diartikan siang hari. Jadi kata an-nahar diartikan sebagai pada waktu siang hari.
Kemudian kita analisis kandungan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 164 ini. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Maka seharusnya lah manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah. Jadi, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk keperluan manusia. Jadi, kita sebagai manusia haruslah bisa merenungkan dan memahami apa yang ada pada alam semesta ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita diberikan pikiran oleh Allah untuk memikirkan sesuatu untuk kita hidup. Kemudian Allah yang Maha Suci memperhatikan isi semuanya akan bertambah. Yakinlah Dia pada keesaan dan kekuasaannya. Akan bertambah luas pula lah ilmu pengetahuan mengenai alam ciptaannya. Dan dapat pula memanfaatkan ilmu pengetahuan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Mengetahui. Jadi dengan memikirkan alam semesta yang Allah ciptakan ini, maka ilmu pengetahuan akan semakin luas, semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan diciptakan. Ilmu pengetahuan diciptakan karena manusia-manusia memikirkan apa yang Allah berikan atau Allah yang ciptakan kepada kita di bumi. Kemudian, hendaklah selalu diperhatikan dan diselidiki apa yang tersebut dalam ayat ini. Adapun yang hendak kita perhatikan dalam ayat ini diantaranya. Yang pertama, bumi yang didiami manusia ini dan apa yang tersimpan di dalamnya berupa perbendaharaan dan kekayaan yang tidak akan habis-habisnya, baik di darat maupun di laut. Jadi bumi yang kita tempati ini ada beberapa banyak macam ciptaan yang Allah berikan kepada kita, yang patutnya kita harus syukuri, dan itu tidak akan habis-habisnya maupun tidak akan pernah habis, walaupun bertahun-tahun kita pakai, beberapa tahun pun kita ambil kekayaan alamnya, tidak akan pernah habis. Kemudian langit dengan planet dan bintang-bintangnya semua berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan ilahi. Jadi bintang-bintang apapun yang ada di langit itu berjalan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya pada beberapa negeri karena perbedaan letaknya, kesemuanya itu membawa faedah dan manfaat. Jadi apa yang diciptakan Allah, semuanya itu bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kemudian bahtera berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke negeri lain dan untuk membawa barang-barang perniagaan untuk memajukan perekonomian. Kemudian di bumi kan ada bahtera atau laut yang digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk perdagangan, perekonomian, serta perjalanan mereka untuk melalui atau ke negeri lain, ke negeri orang. Misalnya ke kita Indonesia akan pergi ke negara India atau negara Australia, bisa menggunakan jalur bahtera atau laut. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati atau lekang dapat menjadi hidup dan subur. Sebelumnya bumi itu kan tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah turunkan hujan untuk menghidupkan kembali bumi ini, karena pada awalnya bumi itu tidak ada tumbuhan. Kemudian Allah turunkan hujan untuk menyuburkan tanah
Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati dan kita bisa gunakan untuk memasak sampai sekarang. Dan kemudian hikmah dalam kandungan ayat. Seluruh ciptaan Allah tiada yang sia-sia. Jadi seluruh apapun yang Allah ciptakan di bumi ini tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Baik itu babi, binatang-binatang yang ya semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Sehingga masing-masing mempunyai tujuan dan fungsi bagi kehidupan manusia. Al-Quran mendorong manusia untuk terus melakukan kajian. Jadi manusia harus selalu terus berpikir untuk memajukan kehidupannya, tidak monoton. Kajian sehingga rahasia-rahasia ilmu Allah dapat ditemukan dan dikembangkan untuk kepentingan manusia. Jadi kita berpikir untuk kepentingan sendiri, bukan untuk Allah. Jadi kita disuruh untuk berpikir untuk mengenali rahasia-rahasia Allah melalui ciptaannya, agar kita juga bisa lebih bersyukur lagi atas nikmat Allah. Yang terutama kita diberikan nikmat akal untuk berpikir apapun yang Allah ciptakan sampai sekarang, dan ilmu itu akan berkembang seiring zaman dan akan terus bertambah banyak. Karena tiada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran dan ilmu pengetahuan tidak ada pertentangan. Kemudian kita ke surat Yunus ayat 101. Ayo dibuka, sama-sama kita akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Langsung kita terjemahkan saja. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kita menuju ke analisis kandungan dari surat Yunus ayat 101 ini. Kaum muslimin harus menghindari cara berpikir tentang bidang-bidang yang tidak menghasilkan manfaat. Jadi kita dilarang untuk berpikir yang tidak bermanfaat sama sekali untuk kita. Apalagi tidak memberikan hasil kecuali menghabiskan energi. Jadi untuk hal yang sia-sia kita hindari saja. Rasulullah berdoa, "Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pengamatan, percobaan, dan tes-tes kemungkinan merupakan cara-cara yang menggunakan ilmuwan untuk meraih pengetahuan." Jadi untuk meraih pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan itu melalui pengamatan, percobaan, tes-tes, dan lain-lain, sehingga muncullah ilmu pengetahuan. Hal itu disinggung juga oleh Al-Quran seperti dalam ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam raya. Sekali lagi kita dituntut untuk atau diwajibkan untuk berpikir, untuk memikirkan tentang alam semesta ini, sehingga akan menjadikan ilmu pengetahuan. Melakukan perjalanan dan sebagainya, kendati pun hanya berkaitan dengan upaya mengetahui alam materi. Nah, dari kedua ayat ini sama-sama tentang bagaimana kita dituntut untuk berpikir supaya ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan baik. Untuk ilmu pengetahuan juga pun untuk kepentingan kita sendiri, untuk kita bertahan hidup, untuk kita memikirkan alam ini supaya kita bisa untuk kepentingan diri sendiri, balik ke kepentingan diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus berpikir dan hindari berpikir yang sia-sia. Sekian mengenai penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.